Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-solihah hebat, alhamdulillah kita jumpa lagi. Semoga soli-solihah hebat selalu dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan bersiap lanjutkan KBM kedua, pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan berkisah salah satu Rasul Allah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan disimak kisah berikut. Kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A. Peristiwa sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi suatu peristiwa. Pada tahun itu, Abrahah, penguasa negeri Habasyah, hendak menghancurkan Ka'bah. Abrahah datang dengan pasukannya. Pasukan Abrahah menggunakan gajah. Ketika pasukan Abrahah hendak merobohkan Ka'bah, Allah menghancurkan mereka. Allah mengirim burung ababil. Burung ababil membawa batu yang panas. Batu itu dilemparkan kepada pasukan gajah. Seluruh pasukan Abrahah pun mati. Pada tahun tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. B. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ketika ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hamil, ayah Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, ayah Nabi Muhammad sakit. Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya wafat di kota Yathrib. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disusukan pada ibunya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disusukan pada Halimah As-Sa'diyah. Pada masa itu, kebiasaan bangsawan Arab menyusukan bayi kepada orang lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disusui Halimah hingga usia 2 tahun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diasuh Halimah hingga usia 4 tahun. C. Masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad diserahkan Halimah As-Sa'diyah kepada ibunya di kota Mekah. Semenjak umur 4 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam bimbingan ibunya. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya di Yathrib. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya berada di Yathrib kurang lebih sebulan lamanya. Setelah itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya kembali ke Mekah. Dalam perjalanan ke Mekah, ibu Nabi Muhammad sakit. Ibu Nabi Muhammad akhirnya wafat. Ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di Abwa.
Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh kakeknya kurang lebih 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hampir berusia 8 tahun, kakeknya wafat. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya. Paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Thalib. Abu Thalib mengasihi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengasihi anaknya sendiri. D. Masa pertumbuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi anak yang soleh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sopan dalam bersikap. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur dalam berbicara. Karena kesolehannya, pada masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikasihi orang-orang di sekitarnya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ketika singgah di Busra, mereka bertemu seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhaira. Bukhaira berpesan kepada Abu Thalib agar hati-hati menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Bukhaira, dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada tanda-tanda kenabian. Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dewasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat Rasul Allah pada usia 40 tahun. Perilaku terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu perilaku terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perilaku jujur dalam ucapan dan perbuatan. 1. Perilaku jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat jujur. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dalam ucapan atau perilaku. Oleh karena itu, orang-orang selalu percaya atas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berdagang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat jujur. Nabi Muhammad tidak pernah mengurangi timbangan atau takaran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menceritakan kekurangan barang yang akan dijual kepada pembelinya. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya atau orang yang bisa dipercaya. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat keuntungan berlipat ganda dari usaha berdagangnya. 2. Meneladani perilaku jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat dan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia. Setiap Muslim ingin mempunyai sifat seperti itu. Kamu sebagai pelajar harus selalu meniru sifat tersebut. Sifat jujur sangat bermanfaat. Orang yang jujur dipercaya oleh masyarakat. Sekali kita berbohong, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Selain sifat jujur atau amanah, ada beberapa sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik untuk kamu tiru.
Contoh sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siddiq, artinya jujur. Yang kedua, al-hilmu, artinya penyantun. Yang ketiga, tawaddu, artinya rendah hati. Setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu harus memiliki perilaku seperti berikut. Yang pertama, selalu menolong orang yang sedang susah. Yang kedua, berbicara santun. Yang ketiga, bersikap jujur dalam ucapan dan perbuatan. Demikian penjelasan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kesimpulan dari kisah hari ini. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah untuk menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekkah. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Yang keempat, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah. Yang kelima, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdul Muthalib. Paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Thalib. Yang terakhir, keenam, pada waktu bayi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Alhamdulillah. Demikian kisah hari ini, semoga solih-solihah hebat dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.